Assalamualaikum teman-teman, para pecinta durian, para penghobi durian semuanya. Oke, untuk pada hari ini saya sedang melakukan penyiraman. Nah, untuk kebun saya ini terletak di antara ladang tetangga ya teman-teman. Di sebelahnya itu ada cabai sama baru ditanemin jagung manis. Nah, sebelahnya lagi itu cabai juga. Ini nanti akan ditanamin cabai juga. Nah, ini saat ini saya sedang melakukan penyiraman di kebun pertama. Nanti setelah penyiraman ini selesai, kita akan berpindah di kebun kedua. Nah, di kebun pertama ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana sih perbedaan pertumbuhan setelah dipotong pucuk. Tetapi bukan untuk durian ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman setelah dipotong pucuk untuk pohon alpukat. Ada 1, 2, 3, 4. Ini jenisnya sama, jenisnya aligator. Ada 3 yang lebih kecil, ada yang 1 yang lebih tinggi. Yang 3 itu kita sudah melakukan pemotongan lebih awal ya dibandingkan dengan yang ini. Jadi kurang lebihnya ini kita melakukan pemotong sudah 3 bulan 4 bulan yang lalu. Jadi untuk perkembangannya teman-teman bisa melihat sendiri. Jadi pohon yang dipotong lebih awal tuh dia lebih merimbun, lebih ngebonsai. Jadi nanti saya akan memperlihatkan lebih dekat kepada teman-teman. Aduh. Ini saya akan nanti dulu ke pohon durian. Ini saya lagi menyalakan penyiraman di pohon durian. Nah, ini pohon 4, 1, 2, 3, 4. Itu penanamannya sama, umurnya pun sama. Dia 1 tahun 8 bulan. Tetapi ada perbedaan ketinggian. Yang itu jauh lebih tinggi daripada yang ini. Tetapi untuk kerimbunan, 3 pohon alpukat ini lebih rimbun dibandingkan yang 1 itu. Nah, ini adalah perkembangan ya, perbedaan setelah dilakukan potong pucuk. Jadi alpukat sifatnya kalau tidak dipotong pucuk, dia akan selalu meninggi terus. Nanti akan mempersulitkan kita waktu pemanenan. Nah, ini sudah kurang lebih 175, tetapi untuk rimbunnya sangat rimbun sekali dibandingkan dengan yang 1 itu. Kalau untuk yang 1 itu, dia memang tingginya jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Tetapi untuk kerimbunannya, dia kurang rimbun dan kurang membonsai. Jadi dia lebih fokus ke meninggi, gitu ya teman-teman. Jadi untuk pemotongan pucuk atau tidak pemotongan pucuk itu terserah dari teman-teman. Tetapi ini adalah kelebihan dan kekurangan pada waktu melakukan pemotongan pucuk. Pemotongan pucuk ini kurang lebihnya sama ya dengan durian, dan dia pun sifatnya akan melakukan pembesaran di cabang-cabang. Jadi cabang-cabang itu akan lebih besar, dan zat hara yang ada di tanah itu akan fokusnya ke tangkai-tangkai tersier. Tangkai-tangkai sekunder, dan kemudian akan berpindah juga ke tersiernya juga. Jadi semuanya itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kalau untuk yang dipotong pucuk, dia akan lebih
rimbun dan lebih lebih gampang untuk melakukan pemanenan saat nanti dia sudah waktunya panen. Nah, untuk yang tinggi itu memang dia lebih tinggi ya, jadi nanti agak susah untuk melakukan pemanenan. Jadi kita perlu alat bantu seperti gantar. Nah, 4 ini memang saya coba saya bandingkan langsung di mata saya, karena ini kan sebagai milik saya. Jadi kan itu kalau semuanya ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Antara yang dipotong pojok dan yang tidak potong pojok adalah seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa membedakan, ini adalah jenisnya yang sama nih, aligator semua. Kalau untuk yang atas itu ada aligator, peluang. Tetapi yang di atas ini jauh lebih kecil, karena waktu itu di atasnya masih ada pohon-pohon sengon, jadi terayomi. Nah, ini untuk yang alpukat di kebun 1 ya teman-teman. Nanti saya akan memperlihatkan untuk alpukat yang di kebun kedua. Nah, ini ya teman-teman, setelah kita melakukan pemotongan pojok, jadi dia akan Jadi dia akan fokus ke cabangan untuk membentuk cabang yang kanan kirinya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi dia akan fokus ke cabang ini, dan cabang ini, dan cabang yang ini. Ini pun sama, teman-teman. Kita memotongnya di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu kita potongnya di situ. Nah, dia fokusnya ke cabang ini, dan cabang yang itu. Jadi tidak ada lagi yang nanti naik. Jadi nanti akan ke 3 penjuru ini untuk unsur-unsur yang diangkut dari akar itu, teman-teman. Halo teman-teman, ini saya baru melakukan penyiraman nih. Ini saya menemukan merah-merah di salah satu pohon saya. Apa ini? Jamur upas ya teman-teman. Aduh, nggak bisa fokus. Merah seperti ini teman-teman, kurang lebih. Apa ini jamur upas teman-teman? Mohon sarannya bagaimana cara menghilangkannya. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang. Kalau tadi kita sudah ada di kebun pertama, nah ini kita ada di kebun kedua nih. Ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dari alpukat di kebun kedua. Nah, kalau untuk di kebun kedua ini sama, tapi ini yang lebih sama-sama terlambat, tapi ini tidak terlambat banget seperti yang di kebun pertama ya. Jadi kita bisa melihat kalau dia lebih gerumbul, lebih padat percabangannya. Nah, kalau untuk yang ini bedanya seperti ini teman-teman. Ini kita sebenarnya ini tidak dipotong pucuk ya, tetapi karena kemarin tuh dia ambruk karena angin dan ketinggian. Akhirnya ini kita potong pucuk. Nah, ini potong pucuknya. Jadi ini pun disangga dari pohon bambu supaya dia tidak jatuh nih, tertimpa dari angin.
Nah, kalau untuk lihat percabangannya, nah percabangannya daripada itu ini jauh lebih besar, karena ini jauh lebih gede juga. Tetapi ini percabangannya sangat arang-arang atau jarang. Jadi dia lebih fokus ke atas pas pada waktu kemarin itu. Jadi percabangan ke kanan ke kirinya dia masih kurang. Jadi akhirnya dia ambruk pada waktu itu dan kita potong pucuknya. Begitu teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya, bedanya dari potong pucuk atau tidak, dan di kebun pertama dan di kebun kedua itu perbedaannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video-video selanjutnya. Selamat siang.